Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda semua kembali, kita melanjutkan materi, dan ini adalah materi terakhir dari manajemen retail, yaitu mengelola proses perencanaan merchandise. Kalau kita berbicara merchandise, mungkin yang pertama kali terpikir oleh kita adalah sebuah hadiah yang menarik yang kita tawarkan kepada pelanggan. Tapi untuk lebih lanjut, sebenarnya merchandise ini adalah harus perlu dan dilakukan perencanaan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, kita akan coba bagaimana merencanakan sebuah merchandise yang baik. Pertama adalah manajemen merchandise. Ya, kalau merchandise tersendiri mungkin adalah sebuah barang yang ditawarkan kepada pelanggan. Tapi kalau untuk ini, lebih manajemen merchandise adalah maksudnya proses di mana retail mencoba untuk menawarkan barang dagangan dengan jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang pula kepada pelanggannya untuk memenuhi tujuan keuangan perusahaan. Jadi sebenarnya ini di sinilah merchandise ini sebuah strategi yang dilakukan oleh perusahaan dengan iming-iming, ya, seperti iming-iming. Mereka beli banyak, Pak, kalau misal Bapak beli banyak nanti saya kasih TV, kami kasih TV, seperti itu. Jadi tujuannya memang menawarkan produk dengan mengiming-imingi sesuatu yang mungkin diinginkan oleh pelanggan gitu loh. Kemudian selain itu perlu dipahami dalam manajemen perencanaan merchandise perlu juga kita melakukan yang namanya forecasting, seperti memahami bagaimana siklus hidup produk. Bisa kita lihat bahwa siklus hidup produk ini bisa dimulai dengan introduction terlebih. Jadi produk itu sebelumnya dimulai dikenalkan gitulah ya. Jadi sama seperti manusia, lahir dulu dia, kemudian setelah itu dia nanti tumbuh, ya, growth. Setelah itu dia nanti dewasa. Disinilah biasanya yang kita lupa ketika produk kita sudah mulai dikenal, sudah mulai banyak menghasilkan keuntungan, tapi kita lupa dengan inovasi, sehingga yang terakhir adalah decline, produk itu bisa mati. Oleh sebab itu kita harus memahami siklus hidup produk, mengumpulkan data mengenai apa saja pesaing dan sebagainya, kemudian melakukan teknik statistik yang memproyeksikan penjualan, kemudian bekerjasama dengan vendor-vendor atau perusahaan-perusahaan manufaktur. Dan ini perlu dipahami karena terkadang kita sebagai penjual tidak memahami bagaimana siklus hidup produk. Sudah sampai terkenal kita lupa melakukan inovasi. Jadi produk itu tidak ada inovasi dari segi desainnya, mungkin dari segi kemasannya, mungkin tidak ada inovasi-inovasi terbaru ketika dia sudah mencapai puncak kejayaan. Sama seperti BlackBerry yang mungkin bisa kita jadikan contoh ketika mereka berada di tingkatan tertinggi sebagai smartphone yang digandrungi oleh masyarakat, tapi mereka lupa melakukan inovasi, sehingga mereka kalah dengan Android. Dan bahkan kesalahan mereka yang paling fatal adalah menjual lisensi BlackBerry Messenger kepada Android, sehingga pengguna Android bisa juga menggunakan BlackBerry BBM atau BlackBerry Messenger. Inilah kesalahan yang mungkin sering dilakukan. Selain itu perlu dilakukan juga yang namanya adalah assortment produk, atau ini biasa disebut dengan prediksi, ya. Ini nanti Anda bisa baca file ini atau PPT ini dengan baik untuk memahami. Mungkin yang paling perlu dipahami sekali adalah bagaimana nanti Anda menjadikan bahwa manajemen merchandise ini sebagai upaya untuk menarik keuntungan sebanyak mungkin dengan cara mengiming-imingi pelanggan, dan agar mereka bisa banyak berbelanja di perusahaan Anda, seperti itu. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan manajemen merchandise. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih. Dan ini materi terakhir, silakan persiapan diri untuk ujian akhir semester. Jadi materinya sampai sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.